Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M Aldi Putra, NPM 20 10 10 519. Kelas P, mata kuliah pengantar sosiologi. Kali ini saya akan menjawab soal UAS saya, yaitu ada 4 soal. Yang pertama menjelaskan tentang sosiologi secara panjang lebar. Yang kedua menjelaskan 4 karakteristik sosiologi, serta yang ketiga menjelaskan konsep 3T dalam ilmu sosiologi, dan yang keempat itu menjelaskan penjabaran perilaku menyimpang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sosiologi secara panjang lebar. Nah, kini saya akan menjelaskannya. Sosiologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi itu merupakan ilmu tentang masyarakat atau sifat perkembangan masyarakat atau ilmu yang bercerita tentang struktur sosialnya, serta juga mengenai proses sosial dan perubahannya. Nah, sosiologi itu berasal dari kata sosios yang berarti teman atau kawan. Dalam bahasa Yunaninya yaitu logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi itu juga mempelajari tentang status sosialnya dan gerakan dan perubahan sosialnya itu. Dan sosiologi juga mempelajari tentang gerakan dan perubahan sosial serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan atau penyimpangan, dan revolusi sosiologinya. Nah, yang didirikan oleh orang-orang Yunani kuno awalnya merupakan bagian dari sosiologi, itu merupakan bagian dari ilmu filsafat. Tetapi ilmu filsafat tentang sosial. Dalam perkembangannya, pembahasan masyarakat meningkat lebih dalam. Contohnya itu kehidupan masyarakat yang harus mengikuti norma-norma yang telah diberikan atau yang telah diperbuatkan, yaitu pada saat awal abad ke-19. Dan ada juga seorang filsafat Prancis yang bernama Auguste Comte. Auguste Comte itu mengatakan atas keadaan masyarakat Prancis setelah pecahnya revolusi Prancis. Nah, jadi dampak dan revolusi tersebut lebih menimbulkan perubahan-perubahan yang positif dan ada juga perubahan yang negatif. Nah, jadi bercerita tentang yang negatifnya itu bercerita tentang konflik, tentang masyarakat serta cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya Auguste Comte dengan menyatakan cara mengatasinya itu dengan merubah atau mengatakan untuk agar masyarakat itu memiliki pendirian yang sendiri. Jadi dia berubah. Nah, istilah sosiologi juga dalam buku Auguste Comte itu berjudul tentang Cours de Philosophie, atau positifnya pada 1830 itu pada tahun itu. Nah, dalam buku itu menjelaskan tentang suatu objek sosiologi, yaitu manusia dan masyarakatnya. Nah, itu tuh semuanya merupakan secara keseluruhan dalam objeknya tersebut. Nah, ada juga saya akan menjelaskan tugas nomor 2 saya. Dan nomor 2 saya akan menjelaskan tentang 4 karakteristik sosiologi. Itu terdiri dari 4. Yang pertama ada empiris, teoristis, kumulatif, dan non-etis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang empiris. Nah, empiris itu sebuah ilmu yang didasarkan pada observasi terdalam dan kenyataan dari pengalaman. Jadi empiris itu
terjadi karena sebuah pengalaman. Nah, contohnya itu masyarakat Indonesia terkenal dengan sebuah keramahannya. Itu empiris. Nah, ada juga teoristis. Yang kedua ini teoristis, yaitu teorinya itu menjelaskan tentang hasil-hasil dan pengamatan lapangan secara lapangan yang disimpulkan menjadi pengalaman. Nah, itu teoristis. Contohnya itu kelas P ilmu hukum tahun 2020. 15 tahun yang akan datang akan menjadi sebuah pemimpin-pemimpin negara Indonesia. Nah, hal tersebut itu bisa dijadikan sebuah teori. Ada juga tentang kumulatif. Kumulatif itu teori yang membangun suatu argumen yang tidak turun begitu saja, namun melainkan itu disusun atas teori yang sudah ada. Jadi itu tuh kumulatif itu dia teori tentang teoristis terus digabungkan menjadi kumulatif. Nah, contohnya itu menurut teori Darwin, manusia di bumi itu berasal dari kera. Nah, kenyataannya teori tersebut sudahlah tidak berlaku karena uh, memiliki sebuah perubahan seiring perkembangan zaman. Nah, yang terakhir itu ada tentang non etis. Nah, karakteristiknya itu tentang non etis. Nah, non etis ini tidak melihat baik dan buruknya, tetapi tidak melihat baik buruknya masyarakat, tetapi melihat pemilihan secara langsung atau penglihatan secara langsung oleh masyarakat. Nah, contohnya itu permasalahan yang dipersoalkan bukanlah tentang tindakan sosial sebagai fakta atau mendeskripsikannya berbagai fenomena sosial. Nah, budayanya itu terjadi dalam masyarakat hukum kausalitas. Nah, itu non etis. Jadi sudah saya menjelaskan dua pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Saya akan menjawab yang ketiga dan yang keempat. Nah, kali ini saya akan menjawab yang nomor 3, konsep 3T dalam ilmu sosiologi. Yang pertama itu ada konsep yaitu tentang tomat. Nah, tomat itu sama halnya sama besar. Adanya seseorang profesor yang mengatakan bahwasannya ternyata tomat itu mengalami perubahan dalam hal yang produksi, harga, dan cara konsumsinya. Nah, tomat juga menjadi alasan terjadinya interaksi antar petani. Nah, itu konsep 3T tentang tomat. Yang kedua itu mengenai tentang toilet. Nah, menjadi dasar dunia modern bahwasannya toilet itu sekarang sejak di tahun 1960-an masyarakat kita telah mengenal namanya WC yang merupakan simbol kekayaan adanya perbedaan kasta. Kenapa? Seperti halnya orang-orang kaya biasanya itu menggunakan suatu toilet atau WC dengan secara duduk. Nah, sedangkan perubahannya di saat orang biasa atau rakyat biasa yang berbeda kasta itu menggunakan toilet yang jongkok. Nah, perubahan ini sudah ada sejak abad ke-19. Nah, merupakan faktor tertentu perubahan tingkat kesehatan, tingkat penyakit. Nah, itu berbeda dengan kastanya, berbeda oleh orang kaya dan non kaya. Nah, toilet juga bisa berbicara tentang kesenyamanan tentang sosialnya. Nah, ada juga yang terakhir itu mengenai telepon. Nah, konsep 3T yang terakhir itu adalah telepon.
telepon menjadi alat suatu komunikasi yang telah membaca sebuah perubahan besar yang sangat berarti dalam kehidupan dunia ini. Telepon merupakan menjadi perubahan interaksi seseorang, baik itu secara dekat maupun secara jauh. Dan telepon menjadi suatu alat yang sudah canggih. Telepon pun juga menjadi alat ukur perkembangan teknologi pada saat ini. Dengan adanya telepon, kini sudah merupakan adanya perubahan. Bisa menggunakan secara tatap muka atau bisa kita katakan itu interaksinya itu bernama video call. Nah, bisa juga dengan cara menelpon atau dengan hanya mendengarkan suaranya saja. Nah, perubahan zaman tersebut menggunakan telepon juga merupakan suatu perkembangan dari sosial, yaitu tentang sosial masyarakat. Nah, sekarang yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penjabaran penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang melanggar suatu norma-norma etika dan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma-norma sesungguhnya. Itulah yang dikatakan dengan penyimpangan sosial. Nah, perilaku menyimpang ini sudah ada sejak zamannya Habil dan Qabil yang menentang aturan ayahnya, homoseksualitas. Nah, kaum Nabi Lut yang dilaknat Tuhan hingga tindakan anak pada masa kini yang mengonsumsi sebuah narkoba serta tindakan kriminal. Nah, kriminal itu disebut dengan konformis dan penyimpangan sosial itu bisa disebut dengan delinquent. Nah, bisa kita simpulkan bahwasannya penyimpangan sosial itu bisa kita simpulkan semua perilaku manusia itu yang dilakukannya secara individu maupun kelompok tidak sesuai dengan sebuah aturan-aturan norma yang ada. Nah, makanya kita katakan bahwa penyimpangan sosial itu terjadi karena diri sendiri atau bisa terjadi karena kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Nah, sebuah penyimpangan sosial itu terjadi karena dorongan diri sendiri dan juga bisa dikatakan karena lingkungan masyarakatnya. Contohnya itu jika anak kecil laki-laki yang masih berusia bayi umur 2 atau 3 tahun diberikan sebuah mainan anak kecil, yaitu dia ini seorang bayi laki-laki, namun ia diberikan sejak kecil itu mainan yang berbaur wanita atau perempuan. Nah, hal tersebut bisa merubah suatu sifat atau karakter pada si anak bayi tersebut. Perubahannya itu terjadi apa? Perubahan sifatnya. Ia seorang anak laki-laki, namun ia diberikan sebuah mainan perempuan, maka dia akan menjadi pribadi yang lembek, pemalu, serta seperti halnya itu sifatnya wanita. Nah, itulah bisa juga dikatakan penyimpangan sosialnya. Nah, sebelum saya menceritakan tentang ciri-ciri dari perilaku menyimpang, saya akan menjelaskan ilmu atau memberitahu ilmu apa saja yang mempelajari tentang sosiologi. Ada banyak macam, ada pelajarannya tentang psikologi, ilmu hukum, antropologi, nilai-nilai budaya, serta kriminalitas. Nah, itu ilmu yang pelajari tentang penyimpangan sosial. Nah, sekarang saya akan menceritakan tentang ciri-ciri atau menyebutkan ciri-ciri dari perilaku menyimpang. Nah, ciri-ciri perilaku menyimpang itu ada penyimpangan yang harus didefinisikan. Ada juga penyimpangan bisa diterima dan bisa juga ditolak. Ada juga penyimpangan secara relatif dan mutlak. Ada juga penyimpangan terhadap budaya nyata dan ideal. Ada juga terhadap norma penghindapan atau penyimpangan.
Serta yang terakhir, penyimpangan sosial yang bersifat adaptif atau penyesuaian. Nah, yang terakhir saya akan menyebutkan beberapa penyimpangan seksual. Yang pertama ada homoseksual. Homoseksual itu dia tertarik dengan sesama jenisnya. Nah, itu yang dikatakan homo. Ada juga transseksual. Itu hal tersebut cenderung merubah bentuk atau jenis dari karakter kelaminnya. Nah, ada juga dengan sodomakasisme. Nah, itu hal tersebut, sodomakasisme itu kepuasan dengan melakukan perbuatan seksual. Ada juga namanya yang keempat, eksibilisme, melakukan kepuasan dengan melihatkan kelaminnya kepada orang lain. Nah, ada juga dengan voyeurisme. Voyeurisme itu melakukan kepuasan dengan mengintip orang lain, yaitu mungkin sepertinya mengintip orang mandi atau halnya yang lain, itu bisa dengan voyeurisme. Nah, yang terakhir itu ada namanya fetisme. Fetisme itu perilaku seksual yang menyalurkan melalui secara masturbasi, ya, secara masturbasi. Itu tuh fetisme itu bisa dilakukan oleh laki-laki, perempuan. Nah, hal tersebut tergantung orangnya masing-masing. Nah, itulah sekian dan terima kasih atas sebuah pertanyaan atau penjelasan tentang jawaban soal UAS dari pengantar sosiologi saya. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.